Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya Lolo ILC bersama saya Mr. Lau. Oke, hari ini saya akan memberikan tutorial cara edit menggunakan sebuah aplikasi yang lagi hype saat ini ya, yakni CapCut. Nah, kalau kalian penasaran logonya itu seperti ini adalah CapCut ya. Nah, biasanya aplikasi ini itu banyak dipakai oleh teman-teman yang main TikTok ya. Nah, itu untuk mengedit gambar, video yang lagi viral dan sebagainya macamnya, yang FYP itu biasanya ini kebanyakan menggunakan yang namanya CapCut ya. Bacanya sih CapCut, kalau tulisannya itu Capcut, CAPCUT ya, CapCut. Nah, oke, hari ini saya akan memberikan tutorial ya. Intinya ini masih basic ya. Jadi kita akan belajar untuk mengedit video. Jadi di belakang saya ini kan sudah pakai green screen dengan lighting 4 titik. Nah, ini adalah studio dari Universitas Telkom yang saat ini saya pakai dan saya bekerja di sana. Nah, ini studio ada 4 titik lampu ya teman-teman ya, 4 titik lampu yang nanti akan saya review. Tenang, videonya juga ada di sini ya, video reviewnya gimana sih untuk penataan lighting yang saya pakai seperti ini supaya bisa jernih di area dan ada shadow-shadownya dikit di bagian sini ya. Nah, itu nanti juga ada, saya akan jelaskan sedikit yang saya ketahui, walaupun saya nggak pro, tapi setidaknya teman-teman melihat saya dengan video seperti ini nyaman, it's okay ya, nggak ada masalah. Nah, di belakang saya sudah ada green screen dan saya juga kemarin sudah syuting ya, lalu syutingnya sudah saya masukkan di handphone yang nanti kita akan praktekkan sama-sama seperti apa sih ngeditnya. Ini yang sederhana ya, nggak pro banget ya, karena HP ini pun RAM-nya masih kecil ya. Jadi ini RAM-nya 3 GB, internal 32 GB. Jadi RAM hanya 3 GB, kita mutar kita ngedit pakai CapCut dan kita juga streaming untuk rekam layarnya. Jadi ya teman-teman tahu sendirilah. Kita hanya dasar, jadi gimana caranya menghilangkan background di sini, mengganti backgroundnya dengan yang bagus, lalu teknik cut, terus teknik memasukkan beberapa video yang nanti bisa dikasih musik. Nah, intinya editing sederhana dan basicnya biasanya editing untuk tutorial biasanya dipakai untuk teman-teman yang hobinya tutorial. Nah, kalau hobinya yang review atau unboxing itu biasanya kameranya taruh di atas gini ya, jadi yang kelihatan tangan sama backdrop mejanya ini. Nah, ini kita cari yang tutorial dulu ya, walaupun nanti kedepannya akan saya buatkan ya, saya ada editing project apa, nanti kita bisa videokan sama-sama. Nah, oke, kita langsung saja praktek. Jadi sebelum saya praktek, saya akan jelaskan dulu. Saya menggunakan handphone, ini RAM-nya 3 GB, internalnya 32 GB. Dengan saat proses syuting itu saya menggunakan rekam layar di handphone, jadi RAM sudah termakan, pakai sistem juga. Lalu kita akan buka aplikasi CapCut dan kita akan lihat seperti apa bila mana aplikasi ini berjalan di RAM 3 GB, internal 32 GB. Dan HP ini itu sudah lama sekali, HP tahun berapa ya, kayaknya sih tahun 2016 ya. Nah, kalau HP-nya seperti ini ya, saya nggak mau nyebut mereknya, tapi teman-teman pasti tahu sendiri dan masih ada tombolnya di sini ya. Jadi jangan dikira saya bikin konten ngeditnya pakai HP yang sudah full layar, kameranya di atas layarnya atau sembunyi di layarnya, enggak ya. Jadi masih pakai HP jadul. Jadi pakai HP jadul aja bisa bikin konten ya untuk teman-teman, apalagi yang HP-nya sudah bagus-bagus harusnya lebih semangat lagi. Nah, oke, di sini saya ada aplikasinya, sudah saya install di Play Store. Teman-teman bisa langsung download saja, nama aplikasinya adalah CapCut, logonya seperti ini berwarna putih ya. Nah, sebagai bukti kalau saya lagi rekam layar ini teman-teman ya, ini lagi merekam nih. Nah, jadi RAM-nya kan sudah terpakai banyak ya, maklum nanti kalau saat proses agak lambat ya, dimaafkan. Nah, kita buka aplikasi CapCut. Tampilan yang pertama seperti ini dan syaratnya adalah harus connect internet, karena setiap transisi efek-efek yang ada di CapCut ini harus terhubung dengan internet ya. Jadi makanya pilihannya itu banyak. Nah, kita langsung saja pilih yang project baru karena kita mau edit. Jadi hari ini kita editnya itu mungkin hanya temanya di cara ngilangin green screen ini, pakai tema green screen ya, teknik green screen. Lalu nanti kita akan teknik cut, teknik audio, pasang background dan sebagainya macamnya, teknik ngecut ya. Ngecut itu motong video, masukkan video lain,
lalu transisi antar video supaya lebih enak, lebih smooth, atau tampilannya lebih enak, nggak langsung patah-patah gitu. Dan nanti akan gimana hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, yang pertama kali itu biasanya saya akan menentukan background apa dulu yang akan saya pakai di video saya nanti. Nah, biasanya ini kan kita mainnya namanya layer ya, layer per layer. Jadi layer background jalan sendiri, layer video sendiri, layer nanti kalau misalkan kalian pakai musik sendiri. Nah, kalau di editing video biasanya itu layer yang tertinggi itu adalah layer yang paling atas sendiri. Jadi tatanan layer itu seperti ini. Misalkan ini ada casing, lalu casingnya ini sebagai background ya, lalu kita mau masukkan video kita di atas backgroundnya, berarti video kita harus di atasnya si layar backgroundnya, harus di atas ini. Nah, nanti supaya videonya kan tampilannya bisa kayak gini ya. Nah, misalkan mau tambah apa lagi, harus di atasnya ya, di atasnya. Kalau di bawahnya background dia akan hilang, tapi kalau di CapCut ini dibalik ya, jadi layer yang paling bawah sendiri itu adalah yang di atas malahan. Nah, saya juga nggak tahu, kemarin saya sempat bingung saat ngeditnya, loh kok ternyata layernya yang atas malah yang jadi yang di belakang gitu. Jadi hanya dibalik saja posisinya. Jadi kalau teman-teman nggak mau ribet, itu silahkan pilih dulu backgroundnya apa nih di belakang. Nah, misalkan di sini saya sudah ada backgroundnya ya. Ini saya pakai background ini, saya download juga sih, saya tambahkan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan nggak standar 9:16. Karena kalau di YouTube itu standarnya yang enak dilihat itu adalah 16:9. Kalau 9:16 itu potret tapi tinggi. Tapi kalau kita pakai landscape itu kayaknya 16:9 ya. Jadi rasionya itu seperti itu. Jadi kalau nonton itu agak panjang gitu loh. Kalau di handphone yang layarnya sudah lebar-lebar itu bisa enak pas gitu. Nah, jadi kita klik gambarnya dulu, lalu kita pilih di sini ada tulisan edit atau gambar cropping gitu ya. Kita pilih di sini. Lalu mau kita putar bisa, kita cermin itu dibalik, misalkan keyboardnya kan ini di sisi, kalau kalian lihat kan di bagian kiri ya. Misalkan kita balik ya, nanti jadinya di bagian kanan, milih sembarang. Kalau saya di sini aja. Nah, lalu kita pangkas di sini, pilih yang ini teman-teman ya, rasionya adalah 16:9. Jadi biar landscape nanti hasilnya bagus. Nah, kalau yang 9:16 itu potret tapi tinggi. Nah, ini biasanya kalau yang TikTok itu pakainya yang 9, rasionya adalah 9:16, jadi lebih tinggi vertikal ya. Nah, kita pakainya ini yang horizontal saja, jadi yang tidur, karena kan standarnya YouTube itu kan yang horizontal ya. Kalau 1:1 ini biasanya standarnya Instagram kalau konten-kontennya, kalau yang bukan reel ya, reels itu kan yang baru ya. Instagram kan ngeluarin reels lah, kayak modelnya kayak seperti TikTok gitu. Kalau yang nggak reels pakai postingan biasa itu biasanya square ya, kotak atau 1:1. 4:3 ini adalah HP zaman dulu yang kayak gini itu kayak gini itu sudah 16:19 ya rasionya ya. Tapi kalau yang 4:3 itu agak sempit, kayak TV zaman dulu itu 4:3. Nah, kalian tinggal bisa pilih yang 16:9 saja, lalu kalian cut mau yang ada hijaunya atau kelihatan headsetnya atau kelihatan dikit-dikit kayak gini. Mungkin kalau ada hijaunya lebih seger kali ya. Headsetnya saya hilangin aja, saya klik centang. Nah, nanti kita mau nambahkan layer baru. Kalau di sini itu namanya overlay. Iya sih. Nah, klik overlay ya. Jadi klik ini kan ada pilihan nih. Kalau di sini nih, kalau Anda klik videonya itu kan untuk mengedit video. Salah satunya yang bisa kalian pahami adalah ada putih-putihnya. Di video itu sedang mengedit videonya atau gambarnya atau layer itu mau diedit. Tapi kalau teman-teman mau nambah layer itu klik yang bagian luarnya, sembarang ya, bebas ya. Lalu di sini keluar overlay. Oke, setelah pilih overlay, silahkan kalian pilih videonya. Misalkan videonya kan ini saya sudah ada nih. Teman-teman nanti bisa syuting sendiri ya. Nah, ini kan di sini nih overlaynya, ini kita geser, klik tahan, lalu digeret, dipaskan. Nah, oke. Nah, kan nanti videonya kan kayak gini nih teman-teman kalau diputar nih. Ini belum tak cut, ini kayaknya harus cut dulu saya. Saya akan membuat sebuah. Ini kan kayaknya ada yang keliru ya. Ampas merapikan baju. Lah bajunya lah. Oke. Nanti itu clip on saya jatuh kayaknya, lepas. Oke, kita cek ya. Nah, oke. Nah, jatuh kan. Nah, itu adalah mic clip on ya yang saya pegang-pegang. Itu fungsinya itu untuk rekam, jadi supaya suaranya masuk ke situ dengan jelas, itu pakai clip on, ada di sini ya. Kalau ini saya geser-geser,
Oke, kalian bisa mendengarkan noise yang grisik. Nah, ini ada di sini karena sangat sensitif sekali. Makanya teman-teman kalau lagi buat video nggak perlu teriak-teriak heboh ya, karena di sini sudah kenceng sendiri. Nah, apakah kalau kita giri-giri kegeser? Enggak, selagi kita nggak nyentuh bagian mic-nya ini nggak apa-apa. Ada juga mic clip-on yang ditempelkan di bagian dada atau di belakang kemeja atau belakang pakaian yang ditempel pakai lakban itu, yang biasanya kalau yang teman-teman artis itu kan ditempelkan di sini ya, supaya nggak begitu kelihatan kalau pakai clip on. Kalau kayak gini kan kelihatan. Nah, ada juga yang ditempel di belakang pakaian juga ada. Kalau saya sih ini lebih suka yang kelihatan ya, lebih ada visualnya. Nah, ini saya itu pakai mereknya Boya. Nanti akan saya review kali ya. Kalau wadahnya sudah hilang karena sudah lama saya nggak review produk lagi, nanti akan saya review. Ini saya pakai clip onnya Boya, jadi hasilnya kayak gini ya, sensitifnya. Nah, kita kembali lagi ke videonya teman-teman. Oke, ini masih merekam ya. Nah, ini mic clip on saya jatuh. Oke. Nah, ini kayaknya sudah nih. Kita klik bagian videonya, lalu kita pilih bagi itu untuk membagi ya, jadi kayak di-cut gitu. Lalu pada bagian yang nggak kepake kan di awalnya itu saya buang ya, jadi tak hapus. Nah, oke. Ini kan sudah tak hapus, ini tak kecilkan ya supaya kelihatan. Nah, ini tak geret, klik tahan, geser lagi, oke, klik oke, sudah. Nah, ini kita zoom lagi ya, di zoom itu dicubit saja supaya durasinya ini lebih panjang, bisa tahu panjang enggaknya. Nah, kan kalau green screen tidak hilang itu tampilannya nanti akan seperti ini nih. Ini durasi yang gambarnya saya tarik dulu ya biar panjang ya. Nah, kalau green screen-nya tidak hilang jadinya gini. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya Lau LC bersama saya Mr. Lau. Oke, jadi hari ini saya itu akan memberikan sebuah tutorial. Nah, kan jadinya jelek ya, nggak estetik gitu. Nah, caranya gampang. Untuk menghilangkan green screen itu di CapCut itu ada dua cara. Yang pertama pakai yang namanya chroma key, yang kedua pakai hilang background. Nah, yang pakai chroma key ini kita coba ya, kita klik gambar videonya seperti ini sampai keluar putih-putihnya, lalu kita pilih di bagian pengaturan yang bawah ini namanya chroma key. Nah, ini kunci chroma. Teman-teman klik, lalu pilih kunci chroma atau background mana yang dihilangkan ya, warnanya ya kita sampling, misalkan ini kita hilangkan segini warnanya, lalu pilih yang intensitas, lalu kalian bisa geser seperti ini. Nah, ini kan bisa hilang ya teman-teman ya. Nah, misalkan gini nih, ini kan bisa kalian geser-geser ya. Oke, kita coba angka 1. Nah, kalau kita play videonya itu bakal seperti ini. Oke, nggak rapi kan? Nah, kenapa kok nggak rapi? Karena gini, kalau teman-teman lihat nih ya, saya buka lagi chroma key-nya. Jadi kalau di CapCut ini, chroma key yang standarnya dia itu harus berwarna hijau. Oke, ini saya back dulu biar kembali ya. Mana sih backnya? Oke, nah ini saya kembali ini. Nah, standarnya dia hijaunya itu kayaknya seperti ini teman-teman, kayak masker saya nih. Beda ya, lihat background belakangnya ya. Jadi hijaunya ini dia lebih ke hijau daun, memang benar-benar hijau atau hijau stabilo mungkin ya. Itu dia bisa hilang bersih. Tapi kalau hijaunya ini sebenarnya hijaunya hijau daun, cuman karena kena lighting jadinya itu agak semu-semu muda ya. Nah, makanya itu dideteksi sama si CapCut-nya ini itu nggak begitu bersih, bisa hilang tapi masih ada noise-nya, jadi kemakan objeknya ini kemakan. Nah, ada satu cara lagi, ini agak sedikit lama caranya, yakni pakai fitur hilang background. Nah, proses lama atau tidaknya hilang background ini bergantung dari spesifikasi HP teman-teman. Ini yang saya katakan kalau HP-nya nggak begitu tinggi speknya, teman-teman harus sabar. Nah, ini misalkan nih saya mau potong sampai mana dulu ya. Mau belajar ke depannya untuk gimana sih Lau LC ini memulai yang namanya YouTube seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya klik dulu, saya bagi ya. Saya hapus. Jadi yang saya mau hilangkan backgroundnya adalah durasi ini. Kita panjangin biar sama durasinya. Oke. Sama kan kayak gini kan nanti. Nah, klik gambar yang akan mau dihilangkan backgroundnya, lalu teman-teman bisa pilih yang namanya hapus latar belakang, tinggal diklik saja, klik. Hanya 2 step saja, gambar teman-teman akan hilang. Ini kan masih menghapus layar belakang, masih 54%. Tunggu sampai nanti dia 100% ya teman-teman ya. Ini kan lagi berjalan nih. Nah, ditunggu. Memang agak lama, tapi ya memang seperti itu ya. Yang penting sabar kalau pakai HP kayak gini ya. Nah, kita tunggu sampai dia selesai.
Oke, nah ini kan sudah selesai ya teman-teman. Nah jadinya itu seperti ini, itu kita geser saja gambarnya, kita paskan ke frame-nya ya, biar lebih estetik. Misalkan kurang gede tinggal diperbesar saja dengan cara dicubit-cubit tadi ya. Nah misalkan kayak gini, gambarnya kita buat kecil saja ya biar estetik. Nah nanti kalau kita play itu jadinya seperti ini teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di lebih bagus kan? Bersama saya Mr. Lau. Oke, jadi hari ini saya itu akan memberikan sebuah tutorial kedepannya ya. Jadi tutorial ini tuh mengenai YouTube itu sendiri, di mana saya akan membuat sebuah seperti pelatihan mungkin atau belajar kedepannya untuk gimana sih Laulo ILC ini memulai yang namanya YouTube seperti itu ya. Nah, lalu apa sih awalnya? Oke, nah ini kita bisa bandingkan ya teman-teman ya. Oke, kita bandingkan di sini. YouTube seperti itu ya. Nah, lalu apa sih awal? Bisa kelihatan perbandingannya. Oke, nah setelah ini selesai kita masukkan dulu opening ya. Oke, ada di sini, kita tambah di sini ya. Tambah kita masukkan video opening, saya sudah buat ini, kita tambahkan. Jadi kalau di saya itu biasanya saya buat video opening sudah jadi sama video closing sudah jadi begitu opening masuk, closing tinggal tempel-tempel aja, nggak perlu buat lagi ya. Nah ini kan di bagian atas nih teman-teman, kalau di bagian atas nanti jadinya kayak gini. Nah ketumpuk kan, ini diklik, tahan, kita pindahkan ke overlay sini, bisa gak ya? Loh kok malah jadi di belakang. Nah ini kita hapus dulu saja. Untuk nambahinnya supaya di overlay, tambahkan overlay. Tadi kan nambah biasa ya, tambah overlay, baru ini dimasukkan. Nah ini kan ambil di bawahnya nih, ini diklik saja, dipindah di bagian sini. Kok nggak mau digeser? Geser dulu, tambah, ting ting. Kok nggak bisa? Loh, apa berarti ini harus digeser lagi ya sampai habis? Nah, oke, ini dipindah dulu, ini digeser. Oke, baru ini dimasukkan, ditahan. Oke, nah nanti hasilnya gini. Memulai yang namanya YouTube seperti itu ya. Nah itu kan ada tulisan akhiran nih, akhirannya teman-teman bisa hapus. Akhirannya itu kayak logo CapCut ya, ini buat hapus bisa kok. Nah seperti itu ya. Oke, kita opening. Ini kan opening nggak penuh nih, ini bisa dipenuhin, ditahan gini aja. Nah biar gede. Nah untuk backgroundnya seperti ini opening. Oke, kita kecilin. Lalu apa sih awalnya, seperti apa dan sebagainya macamnya, saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya di subtema ini nanti ya. Nah, jadi tema kita hari ini itu akan yang pertama itu membuat YouTube terlebih dahulu, dan kedepannya sebisa mungkin saya akan meminimalkan pembuatan channel-channel YouTube melalui yang lebih dasar dulu ya. Jadi nah segini aja cukup, kita bagi lalu kita hapus ini video yang gak kepakainya. Nah ini backgroundnya kita geret sampai penuh saja ya. Oke, jadi kalau opening ya nggak kelihatan karena ketumpuk ini. Lalu apa sih awalnya, seperti apa? Nah ini dihapus lagi ya, klik videonya lalu pilih yang hapus latar belakang. Nah pertanyaannya, kenapa kok gak langsung aja satu video sebelum dihapus? Itu nanti akan berat teman-teman. Jadi hapuslah video yang memang penting saja. Kan ada beberapa menit durasi yang nggak kepakai. Kalau kalian harus nunggu panjangnya sekian, kalau perbandingan waktunya sih 30 detik saya video pakai green screen, saya hapus background, itu kurang lebih waktunya sekitar 1 sampai nggak sampai lebih dari 1 deh, sekitar 3 sampai 4 menitan supaya videonya kehapus semua 100% ya. Nah itu 30 detik. Kalau teman-teman buat 3 menit bahkan 20 menit ya, kalian bisa kalkulasi sendiri ya berapa lama harus hapus backgroundnya. Ini klik saja lalu pilih hapus latar belakang.
Oke, sudah kehapus ya. Oh, nih masih 52%. Ini durasi video 27 detik. Nah, oke, kita tunggu dulu sampai dia kehapus backgroundnya. Oke. Oke teman-teman, nah ini sudah selesai ya, dihapus backgroundnya. Kita seperti biasa pasang. Oke, kita pasang, lalu di sini kita tambahkan closingnya ya. Closing bisa masukkan atas saja, tambah. Oke, jadi tadi selesainya seperti ini ya. Pembuatan channel-channel YouTube melalui yang lebih dasar dulu ya. Jadi yang gak ada suaranya. Gak ada suaranya ya tadi. Oke, volumenya belum keluar ya. Oke, ini kasih seperti ini biar gede. Nah, di sini ada yang namanya transisi ya teman-teman ya. Transisi itu kayak gini nih. Ini namanya transisi. Nah, ini transisi itu nanti teman-teman videonya itu bisa jadi kayak gini. Nah, ada transisinya. Nih, transisi dasar itu biasanya yang kayak gini. Nah, pudar hitam ini transisi biasa nih. Oke, kita pakai. Oh, ininya kurang geser. Dasar dulu ya, jadi yang nah oke. Nah, sudah ya, kemungkinan seperti itu. Tadi teknik foto sudah, nambah transisi ya, seperti itu ya. Transisi itu perpindahan antar video. Lalu kita bisa tambahkan yang namanya ini, tambahkan audio ini ya. Nah, suaranya ini kita bisa pilih. Ini banyak ya, di sini ada juga sama, tapi harus dulu. Saya pakai yang dari perangkat saja, saya ada 2 kayaknya. Nah, saya pakai ini aja. Oke. Nah, ini nanti kalau jadi videonya gini. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya Lolo ILC bersama saya Mr. Lau. Oke, jadi hari ini saya itu Nah, ini tekniknya adalah kalau pasang backsound itu sebisa mungkin backsoundnya itu hanya 10-15% saja tingkat suaranya dari suara kita, supaya tidak keras backgroundnya ya. Jadi lebih standar suara kita yang paling dominan, backsoundnya itu hanya untuk mempercantik supaya nggak bosan aja saat penjelasan. Caranya adalah klik ke bagian musiknya, lalu di sini ada volume ya. Nah, misalkan kalau ini volumenya 100, berarti 15%-nya sekitar 10 lah. Nah, ambil 10%. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya Lolo ILC bersama saya Mr. Lau. Oke, jadi hari ini saya itu akan memberikan sebuah tutorial ke depannya ya. Jadi tutorial ini itu mengenai YouTube itu sendiri, di mana saya akan membuat sebuah seperti pelatihan. Oke. Nah, ini untuk overlaynya ini sepertinya kurang ke bawah ya, karena ada putih-putihnya. Nah, itu kan ada kuning-kuningnya, kayak gak pas gitu. Turun aja jadi biar hilang. Oke, kita tes. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya Lolo ILC bersama saya Mr. Lau. Oke, jadi hari ini saya itu akan memberikan sebuah tutorial ke depannya ya. Jadi tutorial ini itu mengenai YouTube itu sendiri, di mana saya akan membuat sebuah seperti pelat. Nah, kalau hasil jadinya itu kayak gini teman-teman, overlay ada di atas ya, jadi mirip dengan PC ya. Tapi saat pengeditan overlay itu malah stratanya turun ke bawah, jadi semakin ke bawah semakin yang di atas. Tapi kalau setelah dijadikan satu, di packing, itu yang overlay naik ke atas, bawahnya background, bawahnya lagi suara ya, yang memang yang betul kayak gitu ya. Ya, sistemnya kan beda-beda, jadi saya pun juga berusaha untuk mempelajarinya. Nah, ini kan masuk di
closing itu sorry opening. Nah kalau opening itu kan jangan ada musik ya, jangan kecampur musiknya, jadi pilih yang ini bagi, lalu sampai mana closingnya. Oke sampai sini klik bagi. Nah yang bagian sini itu jangan dihapus tapi suaranya diturunkan sampai 0. Yang namanya YouTube seperti itu ya. Nah oke jadi nggak kecampur. Masih ada suaranya. Oke, semangat di suara yang ini. Klik volume. Ini kan sudah terhapus di 0. Lalu apa sih awalnya seperti 0? Ya, nah. Oke, opening. Kalau setelah opening, lalu apa sih awalnya seperti apa dan sebagainya macamnya, saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya di subtema ini nanti ya. Nah, jadi tema kita hari ini itu akan yang pertama itu membuat YouTube terlebih dahulu, dan kedepannya sebisa mungkin saya akan meminimalkan pembuatan channel-channel YouTube melalui yang lebih dasar dulu ya. Jadi yang nah ini di-cut lagi musiknya, bagian yang ini volumenya turunkan sampai 0. Oke, closing ini. Nah ini dipotong sampai sini musiknya, potong, hapus ya, clear. Nah kalau sudah selesai nih ya rentetan videonya, kalian yakin sudah bagus dan pas dengan backsoundnya dan sebagainya macamnya, efek-efeknya. Kalau di sini efeknya sih ada banyak ya teman-teman ya, teman-teman itu bisa pilih sendiri. Misalkan ini bisa coba-coba sendiri ya. Nah ini misalkan gambarnya ini mau lebih diputihin atau digimanain tuh bisa. Nah ini ada yang namanya efek ini, filter itu untuk nyerahin nanti gambarnya jadi kayak gini objeknya, atau kayak gini, atau kayak gitu, atau kayak film ya, bebas teman-teman bisa pilih sendiri ya. Saya sih sudah cukup dengan ini. Oke, lu kok jadi gini. Oke, filter saya nggak mau. Nah gini aja. Oke. Nah kalau sesuaikan ini, kita sesuaikan kontras, misalkan mau diterangin, digelapin, dipas-pasi sendiri ya di kontras ya, supaya lebih tajam gambarnya. Nah misalkan seperti ini, lalu hasilnya gini. Jadi hari ini saya itu akan memberikan sebuah tutorial ya, banyak ya. Lalu ada apalagi nih, masih banyak sih. Gaya, kalau gaya ini apa? Tidak dapat menyesuaikan dengan klip ini. Oh ini biasanya kalau untuk main-main TikTok nih kayaknya nih. Nah kecepatan itu durasinya ya, jadi cara berbicaranya misalkan ini saya itu akan memberikan ini agak lambat nih, misalkan oh aku pengen yang agak cepat nih. Nah misalkan tak cepatkan 1,3. Nah nanti cara berbicara akan seperti ini. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya Lolo YLC bersama saya Mr. Lau. Oke, jadi hari ini saya itu akan memberikan sebuah tutorial ke depan. Jadi ini agak cepat ngomongnya ya. Nah ini saya balikan aja di 1. Kalau mau lebih lambat ya dikesanain biar lambat. Nah kalau sudah teman-teman, kita akan produksi videonya atau kita render ibaratnya ya. Ini dengan kualitas ini kita maksimal bisa di 1080 dan kita bisa jalan di 60 fps. Misalkan mau saya kasih di 1080 ya, atau Full HD dengan 60 fps. Kurang lebih perkiraan filenya adalah 200 MB, tapi kita nggak usah ambil yang terlalu banyak. Kalau di YouTube itu minimal 720p itu sudah bagus ya, 720p 30 fps sudah oke.
Nah, kalau sudah selesai, kita sudah setting resolusinya, baru kita tekan tombol yang panah ke atas itu untuk render. Nah, ini render ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tunggu sampai prosesnya nanti selesai 100%, baru jadilah video dan kita siap upload ke YouTube. Oke. Ya, untuk teman-teman kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel saya di Laulo LC. Kita akan ketemu lagi di tutorial YouTube berikutnya bersama saya, Mr. Lau. See you, bye. Ladies and gentlemen, it's level.